PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Lantas, Tuan Muda hendak menempuh perjalanan kemana? Ke Giangse, Pak. Hah? Kembali ke Giangse? Bukan kembali, Pak. Tapi akan ke Giangse. Sebab rumah saya kan di Lhasa. Maksud saya, dulu kan dari Giangse ke Lhasa, mampir di sini. Sekarang dari Lhasa kembali ke Giangse, juga mampir di sini. Iya, begitulah. Dulu berdua dengan Tuan Ketua Biksu Kampala. Sekarang juga berdua, tapi dengan seorang nona yang cantik. Nona Yayik ini, putri Tuan Lopak, sahabat Paman Biksu Kampala. Dia habis mengunjungi Lhasa dan sekarang akan pulang. Ya, itulah makanya saya antar. Ternyata Nona putri Tuan Lopak, orang terkaya di Giangse. Lalu kenapa Nona tidak membawa pengawal? Bukankah ayah Nona punya bawahan yang banyak? Aku ingin sendiri. Tapi pulangnya kok minta diantar? Diantar orang lain, aku tidak mau. Tapi kalau diantar Bentar, aku mau. Berarti Nona suka kepada Tuan Muda Bentar, kan? Iya, aku suka sekali. Omitohon, bagus. Saya gembira. Cocok sekali. Tuan Muda Bentar, gagah perwira. Nona Yayik, gadis pemberani. Bentar. Apa? Ngobrol melulu. Ayo cepat, minta makan. Malah tertawa. Tenang, tunggu saja. Sebentar lagi juga datang. Istri Pak Kawa sedang mempersiapkannya di dapur. Ada apa? Nona Yayik lapar. Sedang istri saya sedang menyiapkan makanan. Hanya sebentar saja. Tidak seperti di kota. Membuat makanan lama sekali. Maklum, makanan-makanannya mewah. Kalau di sini sebentar saja, sebab makanannya makanan yang sederhana. Sama saja, Pak. Di kota, di dusun, kalau yang namanya makanan, di mana-mana namanya ya makanan. Ya, benar. Meskipun membuat makanan ada yang sampai berhari-hari, dipersiapkan dengan lengkap, kemudian diolah dengan rumit. Kalau sudah masuk ke dalam perut, sama saja jadinya, ya kan? Bisa benar berkilah, Tuan Muda. Saya sering menghadiri jamuan makan di pesta orang kalangan atas. Saya lihat, makanannya bukan main. Semuanya makanan yang mewah dan aneh-aneh. Lantas saya pikir, pasti membuatnya sukar. Bahan-bahannya harus dicari. Karena bahannya tidak boleh sembarangan. Lalu diolah, lama sekali. Sebab harus cermat dan seteliti mungkin. Tapi begitu dihidangkan, para tamu terhormat itu hanya mengambil sedikit saja. Dan waktu makan, tidak nampak lahap. Saya pikir sia-sia. Bikinnya susah setengah mati. Dimakan, cuma segitu saja. Kemudian saya menghadiri sebuah pesta di sebuah dusun. Iya. Yang hadir para penduduk.
Mereka para petani yang sederhana. Yang dihidangkan makanan ya hanya 3 jenis. Oh ya? Iya, nasi, sayur, ikan asin, dan sambal. Sudah, hanya segitu. Saya taksir membuat makanan yang sederhana seperti itu sebentar saja selesai. Bahan-bahannya gampang, di sekeliling kita banyak. Lalu tibalah acara makan. Bukan main. Semuanya makan dengan lahap. Bahkan banyak yang tambah. Sampai 2 piring. Ya, lantas saya bandingkan. Pesta yang pertama, pembuatan makanan yang akan dihidangkan direncanakan dengan sangat rumit. Sebab harus menghidangkan makanan yang paling istimewa. Tapi oleh para undangan, tamu-tamu terhormat hanya dicicipi sedikit saja. Seperti tidak berselera. Kemudian pesta yang kedua, pembuatan makanan tidak perlu memakai perencanaan yang rumit. Sederhana saja. Sebab makanan yang akan dihidangkan, makanan yang sederhana. Tapi yang hadir, makannya sangat lahap. Nampak sangat berselera. Nah, bagaimana itu Pak Kawa? Menurut saya, dalam hal ini bukan makanannya yang salah. Artinya, kita tidak bisa menyalahkan makanannya. Sebab walau bagaimana, makanan yang direncanakan dengan matang, makanan yang mewah dan istimewa pasti lezat. Hanya saja, para undangannya, mereka terlalu besar rasa martabatnya. Kalau makan banyak, takut dikatakan rakus. Takut dikatakan kampungan. Yang belum pernah makan makanan mewah. Nah, itu pendapat saya. Kalau begitu, yang salah orangnya? Iya, benar. Yang salah bukan makanan, tapi orangnya. Orang yang makan. Setuju Pak. Nah, itu dia. Makanan sudah datang. Istri saya bukan seorang wanita yang pintar masak. Tapi karena makanannya makanan yang sederhana, maka dia bisa menyiapkannya dengan cepat. Berarti kita sekarang termasuk kelompok yang kedua tadi? Ya. Bukan pesta kalangan atas. Semoga makanan ini tidak akan sia-sia. Nah, Yaik, kau tidur di kamar yang itu ya? Itu kamar anak-anaknya Pak Kawa. Iya, aku juga tahu. Anaknya banyak, 5 orang. Tempat tidur hanya 1. Bagaimana aku bisa tidur di dalam kamar yang sempit dan banyak orang? Berdempet-dempetan seperti itu lagi. Habis mau di mana lagi, Yaik? Rumah ini kecil. Kamarnya cuma 2. Yang satu, kamar Pak Kawa dengan istrinya. Masa Pak Kawa dan istrinya harus diusir? Kau sendiri tidur di mana? Di sini, di tengah rumah. Di lantai? Iya. Alasnya pakai ini, kulit yak. Aku juga tidur di sini saja. Loh, jangan Yaik. Ruang tengah ini lumayan, agak lebar, tidak sempit seperti di dalam kamar. Tapi, kau tidur di sebelah sini, aku di sebelah sana. Ya, baiklah. Aku ngantuk, tapi kok tidak tidur-tidur? Yaik juga aku lihat tidak bisa tidur. Dia gelisah terus, membolak-balikan badannya. Kasihan. Dia biasa tidur di atas kasur yang empuk. Sekarang tidur di lantai papan yang hanya dilapisi oleh selai kulit. Dari tadi menguap, ya. Tapi kapan tidurnya? Ada yang datang. Bentar, siapa yang datang? Jangan ribut. Aku mau lihat dari celah-celah kayu jendela itu. Siapa mereka yang datang di tengah malam seperti ini?
Siapa? 3 orang penunggang kuda. 3-tiganya laki-laki. Keadaan mereka acak-acakan. Acak-acakan? Ya. Pakaian mereka tidak keruan. Bahkan penuh dengan bercak-bercak darah. Nampak sekali ketiga laki-laki itu sehabis melakukan pertarungan atau pertempuran. Sebab mereka nampak sangat letih. Dan yang seorang luka parah, digandeng dan diseret-seret oleh 2 orang temannya. Siapa ya? Aku mau lihat dari celah kayu jendela ini. Oh, orang-orang Jalai. Orang Jalai? Ya, dari pakaiannya aku tahu mereka orang Jalai. Pintu kamar Pak Kawa terbuka. Rupanya Pak Kawa juga terbangun mendengar suara derap kuda di luar. Kalian tidak tidur? Kami terbangun oleh derap kuda yang bising. Saya pun begitu. Terbangun mendengar teriakan beberapa orang yang menghentikan kuda di luar. Mereka orang-orang Jalai. Oh ya? 3 orang. Dan seorang luka-luka. Luka-luka? Iya. Mereka kesini. Kesini? Iya. Aku melihatnya dengan jelas dari celah-celah kayu jendela itu. Mereka kesini, terseok-seok membimbing temannya yang luka-luka. Jangan takut. Orang-orang Jalai tidak liar dan kejam seperti orang-orang Mongol. Iya, memang. Tapi orang-orang Jalai, licik. Alah, tidak apa-apa. Kalau mereka menutup pintu, aku yang akan bicara pada mereka. Iya. Sabar. Siapa kalian? Gadis cantik. Ditanya malah melongo. Nona, kami letih. Kami luka-luka. Minta berlindung sebentar saja. Biarlah kami, berilah kami air. Dulu, siapa kalian? Perampok? Bukan. Kami bukan perampok. Lalu? Yari, suruh mereka masuk dulu. Di dalam baru ditanyai. Baik, ayo masuk. Terima kasih. Yang luka-luka dibaringkan di situ, di pojok. Baik, Nona. Bentar, tutup lagi pintunya. Ya. Pak Kawa, Ya. kasih mereka minum. Baik, Nona. Tolong, kuda-kuda kami disembunyikan. Apa? Kuda-kuda kami harus disembunyikan. Kenapa harus disembunyikan? Jangan sampai terlihat oleh pasukan Jalai. Hei, pasukan Jalai berarti pasukan kerajaan. Benar, Nona. Kalian pasti orang-orang jahat yang dikejar-kejar pasukan kerajaan. Bukan. Kalau bukan, kenapa takut? Dan kenapa dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan itu? Nanti kami jelaskan. Sekarang, tolong sembunyikan kuda-kuda kami dulu. Nanti dulu. Aku tidak mau melindungi penjahat. Aku tidak mau bermusuhan dengan tentara Jalai. Yai, aku melihat di kejauhan sana, debu mengepul ke udara banyak sekali. Nampaknya itu sebuah rombongan penunggang kuda. Sebab secara sayup-sayup, aku mendengar derap kaki puluhan ekor kuda. Mereka datang. Orang-orang Jalai terkenal licik. Maka dari itu, kami tidak mau menolong kalian. Kecuali kalau mau bersumpah dan berkata jujur. Kami anggota pasukan Bikram. Siapa Bikram? Pangeran Bikram, kepala pasukan berkuda. Pasukan berkuda kerajaan Jalai? Benar, Mama. Kalian bertiga anggota pasukan Bikram? Berarti kalian bertiga masih anggota tentara kerajaan Jalai juga? Benar. Lalu, kenapa bermusuhan dengan sesama tentara Jalai? Persoalan perempuan. Apa? Persoalan perempuan? Pangeran sudah punya kekasih. Namanya Devi Parhit. Tapi Devi Parhit diambil oleh raja untuk dinikahkan dengan Pangeran Sanjit, putra Sultan Sujab. Katanya pernikahan itu sebagai pengikat tali persahabatan antara kerajaan Jalai dengan Kesultanan Sujab. Kalau begitu, kejadiannya sama dengan Raja Songzan Ganbu ya? Kamu tahu? Tahu banget. Untuk mempererat tali persahabatan antara kerajaan Nepal dengan kerajaan Tibet, Raja Songzan Ganbu
menikah dengan Putri Tritsun dari kerajaan Nepal. Benar, seperti itu. Terus ceritanya bagaimana? Pangeran Bikram patah hati, lalu mengundurkan diri berniat menjadi biksu. Tapi Baginda Raja Jalai salah terima, dikira mau memberontak, lalu disuruh ditangkap. Ya, kami anak buah Pangeran Bikram berpihak kepada beliau. Lalu markas pasukan berkuda digempur, kami bertahan. Tapi kami tidak kuat, Nona. Lalu melarikan diri, tapi terus dikejar-kejar. Kami mengembara, terlunta-lunta. Di Samargan kami bertempur. Kami kalah dan kocar-kacir. Dan di Samargan itulah kami cerai-berai, berpisah dengan Pangeran Bikram. Kami yang hanya tinggal bertiga terus lari ke utara dan sampai di sini. Aku anggap kau jujur. Jadi aku percaya pada kamu. Baik, aku akan tolong. Bentar, sembunyikan kuda mereka. Pak Kawa, tutup pintu depan. Baik. Beres. Jauh di belakang kebetulan ada palung. Cukup lebar dan dalam. Seperti bekas sungai yang kering. Aku sembunyikan kuda mereka di sana. Ketiga orang Jalai itu juga sudah aku masukkan ke dalam lumbung di belakang. Kalau pasukan Jalai itu datang, aku lagi yang akan bicara dengan mereka. Iya. Hebat benar. Gadis anaknya Tuan Lopak ini. Tegas dan berani. Wataknya menurun kepada ayahnya yang juga tegas dan berani. Gadis ini pantas jadi pemimpin pasukan. Periksa dusun ini. Kepung yang rapat. Jangan seorang pun yang lolos. Hei, di depan rumah itu ada kuda. Iya, 2 ekor. Periksa. Iya. Mereka memeriksa kuda kita. Mengapa kuda-kuda kita tidak kau sembunyikan juga? Tidak perlu. Sebab kuda kita berbeda dengan kuda Jalai. Ya. Bukan. Kuda-kuda ini bukan milik pasukan Bikram. Iya. Bukan. Jangan membuang waktu. Tapi nanti saja. Sebab aku punya 2 kepentingan yang tidak bisa ditangguhkan. Pertama, aku harus mengantarkanmu ke Kiangse. Kedua, secepatnya kembali ke Lhasa untuk mulai belajar. Tapi kau jangan lantas bermuslihat. Maksudmu? Setelah mengantarkan aku, kau tidak kembali ke Lhasa, melainkan terus berkelana mencari Pangeran Bikram. Seandainya pun demikian, kan tidak ada masalah bagimu. Apa kau bilang? Tidak ingatkah janjimu? 2 tahun lagi, kau akan menjemput aku, kan? Tentu saja aku ingat. Nah, kalau kau mencari Pangeran Bikram, berarti waktuku menunggu menjadi bertambah. Kalau cepat ketemu sih, tidak apa-apa. Tapi kalau lama, 10 tahun baru ketemu dengan Pangeran Bikram, aku sudah jadi nenek-nenek baru kau jemput. Kenapa kau ingin menjadi istriku, Yaik? Bukankah kau tidak tahu siapa aku? Bagaimana kalau aku ini di Jawa Dwipa seorang perampok? Atau penipu ulung? Kau tergesa-gesa sebelum menyelidiki latar belakang kehidupanku di Jawa Dwipa. Aku tidak peduli, sebab aku cinta sama kamu. Ya, ayo kita segera berangkat. Aku sudah melihatnya. 2 orang dari mereka memacu kuda mau memotong jalan. Iya. Mereka mau memotong kita dari depan. Aku tidak tahu.
cinta mereka. Oh! Hebat. Mereka dua orang penunggang kuda itu benar-benar jago menunggang kuda. Iya. Kita sudah memacu kuda setengah mati, tapi mereka lebih cepat. Lebih dulu sampai di jalan besar dan memotong jalan kita. Yaik, jangan mengadakan perlawanan. Sebab teman mereka banyak. Siap siaga di perbukitan sebelah sana itu. Iya. Mau kemanakah kalian? Kami mau ke Gyangse. Mengapa memacu kuda dengan kencang? Adakah kepentingan yang sangat mendesak? Ataukah ada sesuatu? Kok urusan banget? Kami yang punya kuda, terserah mau dipacu atau tidak. Yaik, biar aku saja yang bicara. Iya. Tidak ada kepentingan yang terlalu istimewa, saudara. Kami semata-mata hanya mengejar waktu agar tidak terlambat tiba di Gyangse. Nampaknya saudara orang asing. Iya, saya dari Jawa Dwipa. Jawa Dwipa? Iya, saya datang ke sini untuk berguru kepada Biksu Kampala di Lhasa. Saya tidak menduga kalau saudara calon biksu. Maksudnya apa kau menghadang kami, lalu memeriksa kami? Maaf, Nona. Kami sedang melacak jejak. Pangeran Bikram? Nona tahu? Sebab kalian memakai pakaian seragam kerajaan Jalai. Iya, benar. Kami pasukan Jalai. Berita tentang bentrokan pasukan Pangeran Bikram dengan pasukan Jalai sudah menyebar kemana-mana. Jadi kami tahu semuanya. Nah, apakah Nona dan saudara ini ada melihat mereka? Atau jejaknya barangkali? Sama sekali tidak. Ya. Ya. Nah, sekarang minggir. Kami mau meneruskan perjalanan. Oh, silakan. Silakan, Nona. Maaf kami telah mengganggu perjalanan Anda berdua. Tidak apa-apa. Terima kasih. Yai, kenapa berhenti? Aku ingin mandi. Wah, begitu melihat sungai yang airnya bening, langsung ingin mandi. Badanku dan pakaianku kotor oleh debu. Iya? Di tepi sungai itu tempatnya landai. Enak sekali untuk istirahat. Tidur-tiduran. Setelah 1 hari penuh terus-terusan menunggang kuda, pegal. Loh, katanya mau mandi. Kok malah melamun? Kasihan Pangeran Bikram ya. Kasihan bagaimana? Dicari terus, dikejar-kejar lagi. Iya. Yang bentrok dengan kita di Dusun Kawah, pasukan Jalai yang dipimpin oleh Randit. Tadi yang mencegat kita di jalanan juga pasukan Jalai, dipimpin oleh orang lain. Jumlahnya lebih banyak lagi. Pasti di tempat-tempat lain juga, pasukan-pasukan Jalai lainnya berkeliaran mencari Pangeran Bikram. Iya. Aku jadi ingin membantu Pangeran Bikram. Oh iya? Kasihan, orang tidak salah mau dihabisi. Pangeran Bikram tetap salah. Tetap salah. Melawan raja itu salah. Rajanya yang salah. Sudah tahu Devi Parhit tunangan Pangeran Bikram. Diambil juga. Tentu saja Pangeran Bikram sakit hati. Memang, tapi dengan tindakan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai kepala pasukan berkuda, itu salah. Harusnya bagaimana? Yang harus dilakukan oleh Pangeran Bikram ialah justru harus lebih mendekatkan diri kepada raja. Apa yang dilakukan oleh Raja Baginda Jalai harus dikaji. Sebab perbuatan raja ada maksud tertentu yang menyangkut kepentingan kerajaan. Itulah seharusnya yang harus dilakukan oleh Pangeran Bikram. Bukannya marah lalu ngambek seperti anak kecil, kemudian mengundurkan diri. Itu namanya bukan tindakan jantan, tapi kekanak-kanakan. Tindakan Raja Baginda Jalai menikahkan Putri Devi Parhit dengan Sultan Sujab, maksudnya untuk mengikat tali persahabatan dengan Kesultanan Sujab. Nah, sudah jelas kan tujuannya? Mengikat tali persahabatan dengan kerajaan lain. Luar biasa pentingnya. Sebab akan menyangkut masa depan rakyat dan kerajaan itu sendiri. Tapi kenapa harus mengambil tunangan Pangeran Bikram? Apakah tidak ada perempuan lain? Pertanyaan itu tidak bisa ditujukan kepada Raja Baginda Jalai. Justru harus ditujukan kepada Pangeran Bikram sendiri. Loh, kok begitu? Jadi terbalik? Tidak terbalik. Sebab memang harus begitu. Artinya, apakah tidak ada perempuan lain sampai-sampai melakukan perbuatan yang membahayakan kerajaan? Iya, memang. Akibatnya terjadi perang saudara. Pasukan Jalai berperang dengan pasukan Jalai lagi. Itulah. Perbuatan Pangeran Bikram itu salah. Membahayakan keutuhan kerajaan. Seharusnya dia sadar. Sebagai seorang pangeran,
Dia harus berani berkorban demi kejayaan kerajaan. Jangankan masalah perempuan, nyawa kita harus dipertaruhkan untuk kejayaan kerajaan. Kalau cinta, mau apa? Biar bagaimana kalau orang yang kita cintai direnggut begitu saja? Sakit sekali rasanya. Ya, memang putus cinta itu menyakitkan. Tapi jangan lantas jadi cengeng sampai kehilangan semangat hidup. Justru sebaliknya, harus bangkit. Tunjukkan bahwa dia seorang pangeran yang tetap tegar. Bahwa dia tahu kepentingan kerajaan di atas segala-galanya. Kepentingan kerajaan adalah yang nomor 1. Yang lain nomor 2. Jadi aku punya kesimpulan. Pangeran Bikram terlalu hanyut oleh perasaan. Kurang menggunakan pikiran. Padahal seharusnya meletakkan pikiran di atas perasaan. Bukan sebaliknya, meletakkan perasaan di atas pikiran. Pantas, Raja Baginda Jalai murka ya. Sampai-sampai Pangeran Bikram disebut pemberontak. Iya, karena Pangeran Bikram lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang banyak. Sehingga lupa pada kepentingan rakyat dan kerajaan Jalai. Yang kasihan anak buahnya, para anggota pasukan berkuda. Mereka menderita, kehausan, kelaparan, diburu-buru seperti binatang buruan ya. Mereka jadi korban akibat seorang tokoh yang terlalu menurutkan hawa nafsu pribadi. Aku jadi pusing. Ayo mandi. Ayo. Segar ya? Iya, memang selalu begitu. Habis mandi, badan segar. Mandi itu memang bagus, bersih, dan badan jadi segar. Tapi ada jeleknya loh. Apa jeleknya? Lapar. Untung di kota Doya kita beli makanan ya, dan juga beli pakaian. Jadi ada pakaian untuk ganti. Iya, tapi seperti toko pindah. Toko pindah? Iya, beli makanan dan pakaian banyak banget. Kuda kita sampai penuh sesak. Daripada kehabisan bekal di perjalanan, kan lebih baik berlebihan. Memang benar, tapi bukan berarti harus ngawur. Segala mau dibeli, sekalian saja dibeli dengan tokonya. Marah, ayo, marah lagi. Ya, Ik. Tapi aku kagum juga sama kamu. Kagum bagaimana? Waktu kita makan di rumah Pak Kawa, makanan yang dihidangkan, makanan yang sangat sederhana. Tapi kamu makannya lahap. Kalau aku, makanan apa saja masuk. Sampai ayahku suka bilang aku rakus. Inginnya sih makan yang istimewa terus. Tapi kalau tidak ada, masa harus puasa? Ya dimakan saja. Enak tidak enak, pokoknya masuk dalam perut. Kenyang. Kamu tidak makan daging? Bosan? Bosan. Tiap hari makan daging lulu. Loh, kalau tidak makan daging, kamu tidak makan? Makanya, aku heran banget sama orang Tibet ini. Makannya daging lulu. Sarapan daging, makan siang daging, makan malam daging. Kok tidak ada bosan-bosannya? Daging memang makanan utama, bersama dengan sorghum samba. Aku tahu, ya memang cocok dengan alamnya yang dingin-dingin panas. Dingin-dingin panas? Hawanya dingin, tapi sinar matahari panasnya bukan main. Aneh bener keadaan alam di Tibet ini. Pantas, kalau makan yang dimakan hanya sorghum samba, dagingnya tidak dimakan. Soalnya, sorghum samba ini mirip dengan nasi. Nasi? Makanan utama orang-orang Jawa Dwipa. Seperti sorghum ini? Mirip. Sorghum samba dibuat dari gandum. Kalau nasi? Dari beras. Beras? Sudahlah, susah menerangkannya. Nanti saja. Kalau ada beras, aku tunjukkan sama kamu. Iya. Mau kemana? Sebentar. Mau apa kau memetik daun liangyu? Untuk lalap. Lalap? Rindu sekali aku ingin makan lalap. Sayur-sayuran daun yang segar. Jadi, daun itu mau dimakan? Iya. Itu pohon liangyu. Daunnya tidak bisa dimakan. Aku petik pucuknya yang masih muda. Siapa tahu enak. Rasanya tidak keru-keruan. Kau macam-macam saja. Daun pohon liangyu dimakan. Ayo berangkat, hari mulai gelap. Nanti dulu. Kenapa? Perutku sesak, kekenyangan. Awal lagi. Kau ini kadang-kadang menjengkelkan, tapi lucu. Kalau habis makan, kan pasti kenyang. Aku juga kenyang, tapi tidak lantas jadi malas. Iya ya,
Kalau aku sehabis makan mau apa-apa malas sekali. Perutnya kenyang banget. Tapi kok kamu tidak ya? Habis makan enak saja bergerak ke sana kemari. Soalnya tidak terlalu kenyang. Tidak terlalu kenyang. Seperti kau tadi. Kepanasan ingin mandi. Habis mandi, lapar ingin makan. Iya. Habis makan, jadi malas. Karena perut terlalu kenyang. Lalu? Apa-apa jangan berlebihan. Mandi jangan terlalu lama. Makan jangan terlalu kenyang. Yang biasa saja. Sedang-sedang saja. Ya, jadi tidak terlalu mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kamu terlalu banyak aturan. Tuh, tertawa lagi. Ayo, nanti keburu malam. Ini sudah malam. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu. Tidur di sini saja. Besok pagi baru berangkat melanjutkan perjalanan. Tidur di sini? Di tengah perjalanan, belum tentu kita akan menemukan tempat yang enak untuk bermalam. Tapi di sini enak sekali. Ada sungai dan ada pohon-pohon liangyu. Pemandangannya bagus. Ya, baiklah. Malam ini enak ya. Tidak terlalu banyak angin. Soalnya tempat ini agak menjorok ke bawah. Mirip sebuah lembah. Jadi terlindung dari angin kencang. Iya. Kamu kok melihat ke atas terus? Sejak aku datang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di negeri Tibet ini, aku terus-menerus merasa heran. Di angkasa tidak pernah ada awan. Awan? Mega. Mega? Awan tidak tahu. Mega juga tidak tahu. Susah caranya kalau begitu. Iya, apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Merah, kuning, hijau, biru, begitu. Tertawa lagi. Bentuknya begini nih. Seperti kapas. Oh, kapas. Aku tahu yang suka dibuat baju. Kain. Iya, kain. Tapi kan untuk baju. Yalah. Warnanya bagaimana? Putih. Oh, putih. Adanya di angkasa? Iya. Melayang-layang, bergerak lambat sekali.